Untuk kamu semua yang lagi merasa lelah, jangan lupa berterima kasih pada diri sendiri ya. Karena dari semua hal yang ada di dunia ini, ujung-ujungnya memang cuma diri sendiri yang bisa diandelin. Jangan bergantung pada orang lain, meskipun kamu sangat menyayangi orang itu. Karena sedekat apapun dengan dia, perpisahan tetaplah akan terjadi. Entah karena pengkhianatan ataupun karena takdir Tuhan. Tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Malam ini, dalam situasi yang menegangkan di jalan Chicago, komplotan perampok pimpinan Harry Rawling berhasil merampas uang $2 juta dari markas calon wali kota yang bernama Jamal Manning. Sayangnya perampokan ini berhasil diketahui oleh polisi, sehingga Harry dan kawan-kawannya harus segera melarikan diri. Situasi pun semakin gawat ketika salah satu anak buah Harry terkena tembakan. Akan tetapi Harry tidak mengubah rencananya, mereka tetap akan kembali ke gudang tua yang jadi markas mereka selama ini. Namun sialnya para polisi ternyata sudah mengepung mereka di sana. Dan dalam hitungan detik para polisi pun segera menembaki para perampok itu sampai mobil yang mereka tumpangi meledak di tempat. Keesokan harinya kabar ini pun segera menyebar ke seluruh kota. Jamal pun juga diberitahu meskipun awalnya tidak mengerti mengapa informasi kematian Harry disampaikan kepadanya. Dan informan itu pun menjelaskan kalau Harry baru saja merampok dana kampanye miliknya sebesar $2 juta atau sekitar 31 miliar rupiah yang kalau dibelikan lem Aibon satu Indonesia bisa teler. Dan uang itu sekarang ikut hangus bersama para perampok tersebut. Hal ini membuat Jamal merasa kesal. Esoknya ia pun mendatangi pemakaman Harry Rawling dan mempertanyakan kenapa Harry merampoknya. Tapi Harry tidak menjawab karena dia udah meninggal. Namun sebenarnya selama ini mereka saling mengenal baik meskipun gak dekat. Dan alasan satu-satunya yang dirasa berhubungan adalah kedekatan Harry dengan Jack Mulligan, musuh politik Jamal dalam percalonan wali kota ini. Sebelumnya Jack Mulligan memang sempat mendatangi Jamal dan menyuruhnya untuk mundur. Karena selama 60 tahun berturut-turut, keluarga Mulligan selalu memenangkan pemilu lewat bantuan MK. Akan tetapi tentu aja Jamal gak bisa mundur. Ia ingin memperjuangkan haknya sebagai keturunan Amerika Afrika yang selalu dipandang sebelah mata. Jamal ingin membawa perubahan untuk kaumnya, sampai ia menghalalkan segala cara demi memenangkan pemilu pada bulan Februari nanti. Sementara itu meninggalnya Harry Rawling seketika mengejutkan istrinya yaitu Veronica. Veronica gak menyangka suami yang begitu ia cintai meninggalkannya dalam peristiwa mengerikan. Padahal selama beberapa tahun terakhir pernikahan mereka ini, Harry dan Veronica semakin dekat dan gak pernah terpisahkan. Sayangnya takdir terlalu kejam sehingga Veronica kini menjadi seorang jamu madu, janda muda mata duitan, anjay. Lalu siang ini ketika Veronica berangkat menuju pemakaman suaminya, Bess sopir mereka memberikan sebuah kunci untuk Veronica. Bess berkata kalau kunci itu adalah pesan dari Harry yang harus diberikan kepada Veronica. Seandainya saja terjadi sesuatu hal yang buruk menimpa Harry. Maka setelah itu Veronica pun meminta Bess untuk mencari tahu siapa saja komplotan perampok yang dipimpin oleh suaminya tersebut. Veronica ingin memastikan siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian suaminya. Dan sebenarnya kondisi istri para perampok lain pun gak jauh berbeda dengan Veronica. Mereka sama-sama merasa amat sedih seperti wanita bernama Linda yang ditinggal oleh si Carlos bersama kedua anaknya. Kebetulan pada hari itu sebelum Carlos merampok, mereka berdua bersitegang gara-gara Carlos kecanduan judi dan selalu meminta uang pada istrinya. Bahkan suatu hari setelah Carlos tiada, toko Linda tahu-tahu didatangi oleh orang gak dikenal. Mereka langsung merampas barang-barang berharga dari toko tersebut untuk melunasi utangnya Carlos yang udah menumpuk.
Selain Linda, ada juga seorang wanita bernama Alice yang sangat sedih ditinggal oleh suaminya, Florek. Selama ini Alice selalu merasa ditindas oleh orang lain, dan cuma Floreklah satu-satunya orang yang menghargai dan menyayanginya sepenuh hati. Setelah Florek tiada, Alice tidak tahu kemana lagi ia harus bergantung. Ia hampir putus asa dan menyerah pada keadaan. Akan tetapi ibunya Alice gak tinggal diam. Ia segera menyuruh putrinya untuk bangkit dan mencari uang demi kehidupan mereka. Wanita itu pun menyarankan Alice untuk memanfaatkan wajah cantiknya itu dengan menjadi wanita simpanan pria berduit. Lalu yang terakhir adalah wanita bernama Amanda. Dia merupakan istri dari Jimmy. Namun kalau dibandingkan dengan para istri perampok yang lain, Amanda adalah wanita yang paling terlihat tegar menerima takdir yang merenggut nyawa suaminya, karena Amanda nerimo takdir Gusti. Lalu pada suatu malam yang dingin, ketika Veronica ingin mengenang masa-masa bahagianya bersama sang suami, tiba-tiba datang seorang pria ke apartemennya. Pria itu adalah Jamal. Tanpa basa-basi, Jamal langsung menjelaskan kalau Hari kemarin merampok uang miliknya sebesar 2 juta dolar. Tapi masalahnya uang rampokan itu kini telah terbakar habis. Jadi sekarang Jamal meminta Veronica untuk mengganti uang itu. Ia lantas memberikan waktu 1 bulan 6 menit 2 detik, tepat sebelum pemilu dilaksanakan. Dan kalau Veronica tidak menggantinya, maka Jamal gak segan-segan untuk menjual ginjal kiri Veronica. Kenapa yang kiri sih? Maka keesokan harinya Veronica pun mendatangi kantor Harry dan membuka loker penyimpanan suaminya menggunakan kunci yang kemarin. Di situ Veronica menemukan buku catatan Harry yang berisi rencana perampokan dengan target 5 juta dolar. Veronica pun segera membawa buku itu pulang dan membaca di rumahnya. Karena ternyata buku catatan ini juga memiliki beberapa dokumen petunjuk, seperti denah bangunan yang tampaknya akan menjadi target perampokan. Kemudian ada juga amplop berisi foto-foto syur milik seorang bernama Ken. Dan Veronica juga menemukan petunjuk lain yang merupakan alamat milik sahabat Harry yang bernama Bobby. Veronica lantas berniat ke tempat Bobby, namun tahu-tahu Bess mendatangi Veronica karena ia ingin bekerja. Akan tetapi Veronica menolaknya, bahkan ia ingin memberhentikan Bess karena ia udah gak sanggup lagi untuk membayarnya. Tapi Bess bersikeras karena ia telah bersumpah untuk setia melayani keluarga Rowling. Ia bahkan rela bekerja paruh waktu sebagai satpam BCA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah mendengar itu, Veronica pun luluh. Tapi karena gak mungkin memperkerjakan orang tanpa membayarnya, Veronica pun memberikan mobilnya kepada Bess. Jadi Bess tetap bisa menjadi supir pribadinya dan ia juga tetap bisa mendapatkan upah. Dan beberapa saat kemudian Veronica pun bertemu dengan Bobby. Ia menceritakan buku rencana perampokan milik Harry yang ia temukan di loker penyimpanan suaminya. Bobby pun mengusulkan supaya Veronica menjual buku catatan itu. Dan uangnya nanti bisa digunakan untuk mengganti uang Jamal dan sisanya bisa untuk buka usaha es teh jumbo. Akan tetapi Veronica nggak menyetujui usul Bobby. Ia justru mengundang para janda komplotan perampok itu di tempat sauna. Dari 3 istri yang diundang cuma 2 orang yang datang, yaitu Linda dan juga Alice. Awalnya Veronica menanyakan kondisi keuangan para janda itu, yang ternyata kehidupan mereka jauh lebih sulit dibanding Veronica. Maka setelah itu Veronica pun segera menceritakan kedatangan Jamal yang menagih uang 2 juta dolar yang kemarin dirampok oleh para suami mereka. Dan Veronica juga menceritakan temuannya berupa buku catatan berisi rencana perampokan 5 juta dolar yang telah disusun oleh suaminya. Sekarang karena suami mereka nggak ada, maka Veronica ngajakin Linda dan juga Alice untuk melaksanakan rencana tersebut. Jika mereka berhasil, mereka bisa membayar 2 juta dolarnya kepada Jamal. Sedangkan sisa 3 juta dolarnya akan dibagi sama rata dengan mereka bertiga. Karena kalau mereka mengabaikan ancaman Jamal, Veronica yakin jika nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Rencana ini pun tak mudah. Linda tak mungkin meninggalkan anak-anaknya sendirian di rumah, apalagi kalau dititipkan di Primagama. Tapi saat ini ia membutuhkan uang.
Jadi Linda memilih untuk memanggil pengasuh yang bernama Belle untuk menjaga anak-anaknya selama ia bertemu dengan Veronica. Begitu juga dengan Alice. Malam ini ia justru bertemu dengan seorang pria berduit yang bernama David. Akhirnya Alice pun menyetujui usul ibunya untuk menjadi ani-ani demi menyambung hidup. Tapi beberapa saat kemudian mereka bertiga akhirnya tetap bisa bertemu di gudang tua, markas para suami mereka dulu. Dan tanpa menunggu waktu lama, Veronica pun langsung membagi tugas. Linda nanti akan bertanggung jawab mencari alamat dari denah bangunan yang ada dalam catatan itu. Sedangkan Alice harus mencari mobil van untuk transportasi. Dan ia juga harus mencari senjata api sebagai antisipasi ketika mereka merampok nanti. Lalu keesokan harinya para wanita ini pun langsung bergerak cepat. Linda yang bertugas mencari alamat bangunan mencarinya lewat Google. Sayangnya informasi Google sendiri hanya terbatas, jadi Linda mau tak mau harus turun ke lapangan. Linda kemudian mendatangi kantor yang merancang bangunan itu. Ia mengaku diutus oleh bosnya untuk mencari arsitek perancang bangunan tersebut. Tadinya kantor tersebut gak ingin memberikan informasi ini. Namun karena Linda memohon, akhirnya sang resepsionis kantor itu menyebutkan sebuah nama, yaitu Delia Foster. Maka setelah itu Linda pun mendatangi rumah Delia Foster yang ternyata disambut oleh suaminya. Dan hampir seperti yang ia lakukan sebelumnya, Linda ngaku sebagai karyawan baru yang diutus oleh bosnya untuk bertemu dengan Delia. Tapi begitu mendengar hal ini, suami Delia pun langsung tahu kalau Linda ini cuma penipu. Karena faktanya Delia udah meninggal 4 bulan yang lalu. Sesaat kemudian Linda merasa bersalah. Ia menyesal sekaligus malu karena ternyata usahanya sia-sia. Sementara itu, Alice yang bertugas membeli mobil berhasil mendapatkan van yang bagus. Sayangnya harganya sedikit mahal karena Alice sebelumnya memang tidak ngerti apa-apa tentang mobil. Parahnya Alice gak bisa nyetir sehingga ia butuh bantuan Veronica. Pada detik ini Veronica menyadari kalau mereka butuh seorang ibu untuk menyetir. Karena beliau memang pintar menyetir. Namun karena dikiranya susah, Veronica pun mencari supir yang lain untuk hari H perampokan. Setelah itu, Alice melanjutkan misinya, yaitu berburu senjata api di tempat pelelangan. Dan karena baru pertama kali ke tempat ini, Alice gak mengerti tentang senjata. Tapi di sana ia menemukan seorang ibu bersama anak perempuannya yang menjual panah eritel, snipernya Leslie, dan senjata-senjata yang lainnya. Alice pun mengaku sebagai imigran gelap yang menjadi korban KDRT, maka ia butuh senjata untuk melindungi diri dari suaminya, karena gak mungkin melaporkan kasus ini kepada polisi. Maka dengan waktu singkat, Alice pun berhasil mendapatkan senjata api sesuai dengan pesanan Veronica. Lalu keesokan harinya, Linda bertemu dengan Alice untuk menceritakan misinya yang gagal. Sampai sekarang ia belum menemukan lokasi bangunan itu. Dan karena tugas Alice sudah selesai, Alice pun lantas membantu tugas Linda. Ia ingin menanyakan blueprint bangunan itu kepada David yang kebetulan bekerja di bidang konstruksi. Sementara itu di tempat lain, Jamal menunggu adiknya yang bernama Jatemi untuk mengawasi pergerakan Veronica. Ketika mengetahui kalau Veronica menemui Bobby kemarin, malam ini Jatemi mendatangi Bobby. Tanpa basa-basi, ia pun langsung mengajak Bobby untuk menceritakan permasalahan Harry yang merampok kakaknya. Bobby pun ngaku gak tahu apa-apa soal hal itu. Tapi Bobby menjelaskan kalau saat ini Veronica, istrinya Harry, telah menyimpan buku rencana perampokan $5 juta milik Harry. Bobby pun menyuruh Jatemi untuk mengambilnya, namun ia berpesan supaya tidak menyakiti Veronica. Dan setelah mendengar hal ini, Jatemi pun segera menemui kakaknya. Ia berpikir kalau lebih baik mengambil buku catatan itu yang bisa membawa mereka pada $5 juta daripada mengejar $2 juta aja. Akan tetapi Jamal gak setuju. Ia masih menunggu Veronica untuk mengganti uangnya. Apalagi waktunya sekarang masih 2 minggu. Jika Veronica gak bisa melunasinya sekarang, Jamal baru ingin bertindak. Namun ternyata Jatemi tidak mau tinggal diam. Malam ini ia membawa seluruh pasukannya dan tahu-tahu menyerang Bas. Jatemi ingin menanyakan keberadaan buku catatan itu, tapi Bas berbohong kalau ia nggak tahu apa-apa mengenai buku milik bosnya ini. Dan untuk melindungi Veronica, Bas juga berbohong jika Veronica nggak menyimpan buku itu.
Tapi kebohongan ini justru membawa petaka. Jetemi yang tidak mempercayainya langsung menghabisi Bush tanpa ampun. She doesn't have any notebook, as far as I know. Keesokan harinya, Veronica pun mendapat kiriman berupa cincin Bush yang merupakan hadiah dari Harry. Saat itu juga Veronica langsung merasa khawatir. Gak lama kemudian Veronica mendapat telepon dari Bush. Tapi ketika Veronica mengangkatnya, ternyata telepon itu berasal dari Jamal yang mengingatkannya kalau waktu tinggal 1 minggu. Hal ini pun membuat Veronica merasa terpukul. Ia sudah kehilangan segalanya, sehingga ia pun langsung menemui Alice. Tanpa diduga, Alice ternyata malam ini baru aja berkencan dengan David, dan itu membuat Veronica marah besar. Ia nggak nyangka kalau Alice sudah bertemu dengan pria baru, padahal kuburan suaminya aja masih basah dan masih bau bunga 7 rupa. Akan tetapi Alice menjelaskan kalau ia terpaksa melakukan ini untuk mencari petunjuk tentang lokasi denah itu. Kebetulan David berprofesi di bidang konstruksi, jadi Alice yakin jika David bisa memberikan informasi baru. Pada detik itu Veronica merasa menyesal. Ia lantas menceritakan kejadian yang mengerikan yang menimpa Bush. Keesokan harinya Veronica, Linda, dan Alice bertemu di markas untuk memikirkan sopir baru. Sampai akhirnya Veronica teringat dengan nama Amanda. Beberapa hari yang lalu Amanda ini mengajaknya bertemu dan minta maaf karena baru memenuhi undangan Veronica. Tapi saat itu Veronica merasa kalau timnya udah lengkap. Jadi ia cuma berbasa-basi dengan Amanda dan saling menguatkan karena mereka sudah senasib seperjandaan. Maka pada hari selanjutnya Veronica pun langsung pergi ke rumah Amanda dan berniat untuk ngajakin bergabung dalam perampokan $5 juta ini. Veronica datang ke sana bersama anjing kesayangannya yang bernama Olivia. Setelah menerima kedatangan Veronica, Amanda sebenarnya terlihat terkejut karena Veronica datang tiba-tiba. Ia bahkan pamit permisi dulu karena anaknya yang masih bayi pagi ini rewel banget karena pengen dibelikan iPhone 15. Veronica pun memaklumi hal itu, ya namanya anak muda. Sementara itu Olivia yang berlarian di dalam rumah tahu-tahu menuju sebuah ruangan dan menggonggong dengan sangat girang. Tadinya Veronica berpikir kalau anjingnya gak sopan. Tapi ia menyadari kalau Olivia menggonggong karena menemukan sesuatu yang sangat familiar. Hingga Veronica pun menemukan tempat minuman milik suaminya di rumah Amanda. Dan wanita itu menyadari kalau ia baru saja menemukan kebohongan yang amat sangat menyakitkan. Karena ternyata Harry Rowling masih hidup dan yang mati selama ini adalah keadilan di negeri Wakanda. Anjay. Dan bukan cuma itu yang membuat Veronica sakit hati, tapi kenyataan bahwa selama ini Harry telah berselingkuh dengan Amanda. Kejadian ini pun membuat Veronica mengingat peristiwa beberapa tahun yang lalu. Meskipun akhir-akhir ini rumah tangga Veronica dan Harry terlihat sangat bahagia, gak bisa dipungkiri kalau sebelumnya mereka pernah melewati masa-masa yang begitu berat. Waktu itu mereka punya seorang putra yang tahu-tahu ditangkap oleh polisi, kemudian ditembak sehingga gak bernyawa. Peristiwa itu pun membuat Veronica dan Harry saling menyalahkan. Bahkan Harry sempat berkata ingin berpisah. Namun setelah emosinya mereda, Harry berusaha untuk minta maaf. Sampai akhirnya Veronica merasa luluh. Sayangnya hari ini permohonan maaf itu cuma kalimat yang sia-sia. Karena nyatanya Harry tidak seperti pria yang ia pikirkan. Sementara itu di lain tempat, Linda baru menyadari kalau Belle pengasuh anak-anaknya itu adalah wanita yang tangguh yang serba bisa. Karena Belle adalah single parent, dia rela mengerjakan apapun demi kebutuhan hidup dan masa depan anak-anaknya. Maka Linda pun menawarinya sebagai sopir dan nanti akan bergabung dengan rencana perampokan itu. Dan tanpa merasa ragu, Belle pun menyetujuinya. Maka malam ini Linda pun ngajakin Belle ke markas untuk bertemu dengan Veronica dan juga Alice. Awalnya Veronica merasa keberatan dengan kedatangan Belle. Ia berharap seluruh anggotanya memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Tadinya Linda merasa tersinggung karena dialah yang ngajakin Belle. Hingga Veronica pun membuka rahasia kalau sopir pribadinya, Bush, telah dihabisi oleh Jamal.
Situasi ini pun segera dipahami oleh Belle, maka ia pun langsung meyakinkan Veronica kalau dia bukan wanita sembarangan. Lalu esok harinya Alice pun bertemu dengan David dan berhasil mendapatkan alamat dari denah bangunan yang akan dirampok itu. Dan begitu mencarinya, ternyata lokasi itu adalah rumah pemenangan Jack Mulligan. Jadi tanpa butuh waktu lama, Belle langsung memantau rumah itu dari luar. Ia perlu memastikan letak CCTV untuk mencari celah di mana mereka bisa memasuki bangunan itu tanpa ketahuan. Sementara itu, Veronica mendatangi rumah tersebut dan berencana untuk menemui Jack. Kebetulan saat ini Jack sedang meeting dan Veronica disuruh untuk nunggu. Dan pada kesempatan inilah Veronica mencari lokasi berangkas yang tertulis di dalam buku catatan itu. Dan ternyata ia berhasil menemukannya di balik lukisan dinding yang sangat besar. Excuse me, can I help you? Ma'am, there's a restroom downstairs. I can show you the way. Namun permasalahan saat ini adalah kode dari berangkas itu. Sampai Veronica menyadari kalau petunjuknya dipegang oleh orang bernama Ken. Jadi siang ini Veronica menemui Ken dan menunjukkan foto-foto aibnya. Veronica mengancam Ken akan menyebar foto-foto itu lalu menghancurkan karirnya jika Ken tidak mau memberitahu kode berangkas milik Jack. Akhirnya dengan berat hati Ken terpaksa membocorkan rahasia sandi berangkasnya kepada Veronica. Lalu malam harinya Linda, Alice, dan Belle harus melatih fisiknya untuk berlari membawa uang $5 juta. Veronica ingin teman-temannya bergerak cepat karena perompakan itu akan berlomba dengan waktu. Dan untuk itu mereka menggunakan kotak makan Tupperware yang diisi oleh tanah untuk memperkirakan berat uang yang akan mereka bawa. Karena meskipun Veronica nggak yakin 100% usahanya akan berhasil, setidaknya ia telah mengantisipasi hal ini. Dan hari eksekusi pun tiba. Malam ini para wanita tangguh ini akan beraksi karena Jack Mulligan mengikuti acara debat calon wali kota melawan Jamal. Rumah pemenangan pun kosong sehingga para perampok amatir ini bisa memasukinya dengan leluasa. Awalnya Belle membakar beberapa mobil yang terparkir di sekitar jalan itu untuk mengelabui polisi. Jadi ketika polisi pergi, Linda, Alice, dan Veronica bisa memasuki rumah tersebut. Sedangkan Belle berjaga di mobil dan harus standby di balik kemudi sewaktu-waktu mereka harus pergi. Maka sambil mengendap-endap, Linda, Alice, dan Veronica pun menerobos rumah itu dan melumpuhkan seorang penjaga. Dan dengan kecepatan yang udah terlatih, mereka berhasil menemukan berangkas yang disimpan di balik sebuah lukisan. Suasana pun terasa amat tegang ketika Veronica salah membaca sandinya. Namun untungnya Alice berhasil memperbaikinya sehingga mereka menemukan tumpukan uang yang menjadi target mereka. Tanpa ragu-ragu mereka pun langsung memasukkan uang itu ke dalam tas dan dalam waktu singkat mereka berniat pergi dari sana. Namun sialnya mereka justru bertemu dengan Tom Mulligan, ayah dari Jack. Begitu menyadari rumahnya dirampok, Tom kemudian langsung menembak salah satu dari mereka yang ternyata adalah Alice. Linda pun bergerak cepat. Ia langsung membalas menembak yang membuat Tom langsung ambruk seketika. Setelah itu mereka bertiga pun langsung masuk ke mobil dan meminta Belle untuk segera pergi. Tapi sayangnya mobil mereka saat ini sudah disabotase oleh Jatemi. Karena ternyata ia sudah mengincar aksi ini sejak diberi tugas mengawasi Veronica. Maka mobil itu pun langsung dibawa kabur oleh Jatemi. Dan ia sudah merasa menang karena telah membawa uang $5 juta itu. Namun tanpa diduga sebuah mobil menabraknya dari belakang dan Jatemi otomatis COD dengan malaikat saat itu juga. Mobil yang menabrak itu ternyata dikendarai oleh para wanita ini. Jadi mereka segera mengambil uangnya lagi dan membawa pergi jauh dari TKP. Setelah itu Veronica pun menurunkan Linda dan Alice di rumah sakit supaya Alice segera mendapat perawatan. Lalu kemudian Veronica mengantar Belle untuk pulang ke rumahnya. Sementara itu Veronica pun kembali ke gudang tua yang ternyata telah ditunggu oleh Harry, suaminya. Di situ Harry mengaku sangat menyesal. Ia nggak nyangka kalau Veronica bisa berbuat sebrutal ini.
Padahal ia berencana untuk menawarkan buku catatan itu kepada Jamal. Namun saat ini uangnya udah ada di depan mata, jadi Harry hanya ingin mengambilnya. Veronica pun langsung merasa gak terima dan Harry langsung marah. Ia telah merencanakan ini semua, jadi ia merasa berhak untuk mendapatkan bagiannya. Bahkan Harry berniat menghabisi Veronica, tapi Veronica lebih dulu menembaknya. Veronica pun terpaksa melakukan itu, tapi ia tidak menyesalinya karena Harry memang pantas mendapatkannya. Dan sebuah fakta terungkap, ternyata perampokan uang kampanye milik Jamal itu merupakan permintaan dari Jack Mulligan. Karena ia ingin menang, Jack berencana mengosongkan harta Jamal dan berharap lawan politiknya itu berhenti lalu mengundurkan diri dari pemilu. Dan setelah Harry berhasil merampok uang Jamal, ia kemudian meninggalkan teman-temannya dan membiarkan mereka terjebak sampai mobilnya meledak. Untuk itulah Veronica mengakhiri hidup Harry tanpa merasa bersalah karena yang ia sesali justru pernah jatuh cinta dengan orang yang berzodiak Gemini. Keesokan harinya para perampok janda ini mendapatkan uangnya. Linda pun akhirnya bisa menebus kembali tokonya dan memulai usaha es teh jumbonya. Mele pun juga mendapatkan bayarannya, namun ia menyerahkan sebagian uang itu untuk salon tempatnya bekerja dulu. Sedangkan ia sendiri akan meninggalkan kota itu bersama anak perempuannya. Sementara Alice kini sudah bisa hidup sendiri tanpa mengandalkan sugar daddy. Dan secara kebetulan ia bertemu dengan Veronica di sebuah restoran cepat saji. Siang ini ternyata Veronica bertemu dengan seseorang. Ia ingin memberikan seluruh uang yang ia rampok itu untuk biaya renovasi perpustakaan sekolah. Dan ia menyumbangkannya atas nama Marcus, anak tunggalnya yang sudah tiada. Karena Veronica ingin menggunakan uang rampokan itu untuk hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Keren. That I won't let you go.